Pernahkah kamu merasa lelah mencari jawaban atas pertanyaan? Kapan aku bisa sembuh? Atau kenapa lukaku terasa begitu dalam dan tak kunjung hilang? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Kita seringkali berharap kesembuhan datang seperti keajaiban, seperti hujan di musim kemarau yang tiba-tiba turun tanpa aba-aba. Kita menanti datangnya seseorang yang bisa menyulap semua rasa sakit menjadi bahagia, seolah-olah dia adalah penyihir dengan tongkat ajaib. Tapi, bagaimana jika aku bilang, sembuh itu bukan kebetulan, sembuh adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan sadar, dan sebuah perjalanan yang kita kemudikan sendiri. Selamat datang di ruang kita, tempat di mana kita akan merangkai kembali kepingan-kepingan hati yang mungkin pernah hancur. Ini bukan sekadar cerita tentang menemukan cinta yang baru setelah patah hati. Ini adalah catatan perjalanan tentang bagaimana kita belajar mencintai diri kita kembali, justru karena luka-luka yang kita bawa. Karena setiap goresan di hati kita bukanlah aib yang harus disembunyikan, melainkan peta yang menunjukkan seberapa jauh kita telah berjalan dan seberapa kuat kita telah berjuang. Mari kita jujur pada diri sendiri. Setelah mengalami patah hati atau trauma, insting pertama kita seringkali adalah mencari pelarian. Kita mungkin langsung membuka hati untuk orang baru, berharap kehadiran mereka bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh masa lalu. Kita berpikir, mungkin dia adalah penyelamatku. Tapi seringkali, kita hanya memindahkan luka lama ke dalam hubungan yang baru. Kita membawa beban yang sama, hanya dengan penumpang yang berbeda. Akhirnya, pola yang sama terulang kembali. Dan kita kembali bertanya-tanya, kenapa selalu berakhir seperti ini? Masalahnya adalah, kita sering keliru memahami konsep penyembuhan. Kita menganggap kesembuhan adalah tentang melupakan, tentang menghapus semua jejak masa lalu hingga tak bersisa. Padahal, penyembuhan yang sejati adalah tentang penerimaan. Menerima bahwa rasa sakit itu pernah ada, menerima bahwa kita pernah terluka, dan menerima bahwa kepingan-kepingan luka itu kini menjadi bagian dari mozaik diri kita yang utuh. Bayangkan dirimu adalah sebuah vas porselen yang indah, yang suatu hari jatuh dan pecah berkeping-keping. Kamu punya dua pilihan. Pertama, membuang semua kepingan itu dan mencoba mencari vas baru yang sama persis, yang tentu saja mustahil. Atau kedua, kamu bisa mengambil setiap kepingan itu dengan sabar, membersihkannya, lalu menyatukannya kembali dengan lem emas, sebuah seni Jepang yang disebut kintsugi. Hasilnya, vas itu tidak kembali seperti semula, tapi menjadi jauh lebih indah dan berharga. Bekas retakannya yang disatukan oleh emas justru menjadi daya tarik utamanya, menceritakan sebuah kisah tentang kerapuhan dan kekuatan untuk bangkit kembali. Itulah kita. Kepingan luka kita adalah retakan-retakan itu. Alih-alih menyembunyikannya, bagaimana jika kita belajar untuk melapisi setiap retakan itu dengan emas penerimaan diri dan cinta? Bagaimana jika kita mulai melihat luka-luka itu bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bukti bahwa kita pernah begitu berani untuk mencintai, untuk berharap, dan untuk merasakan segalanya dengan begitu dalam? Proses ini tentu tidak mudah dan tidak terjadi dalam semalam. Ada hari-hari di mana kita akan merasa lelah, di mana kepingan-kepingan itu terasa terlalu tajam untuk dipegang. Akan ada saatnya kita merindukan masa lalu atau meragukan kemampuan diri kita untuk sembuh. Dan itu tidak apa-apa. Izinkan dirimu merasakan semua itu. Menangislah jika perlu. Berteriaklah jika itu melegakan. Proses penyembuhan bukanlah garis lurus menuju puncak kebahagiaan. Ia lebih mirip seperti ombak yang naik turun, kadang tenang, kadang bergejolak. Langkah pertama yang paling penting adalah mengambil keputusan. Keputusan untuk berhenti menunggu diselamatkan dan mulai menyelamatkan diri sendiri. Keputusan untuk berhenti menyalahkan masa lalu dan mulai bertanggung jawab atas kebahagiaan kita di masa kini dan masa depan. Ini adalah momen di mana kamu berkata pada dirimu sendiri, cukup, aku lelah berlari. Sekarang, aku akan berhenti, berbalik, dan menghadapi semua hantu yang selama ini mengejarku. Mulailah dari hal-hal kecil. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri, tanpa distraksi. Tanyakan pada hatimu, apa yang sebenarnya kamu rasakan saat ini? Dengarkan jawabannya tanpa menghakimi. Jika yang muncul adalah amarah, biarkan ia ada. Jika yang muncul adalah kesedihan,
peluklah ia dengan erat. Mengenali dan memberi nama pada emosi kita adalah langkah besar untuk mengambil kembali kendali atas diri kita. Selanjutnya, mulailah mencintai kepingan luka itu. Apa artinya? Artinya, cobalah melihat kembali setiap peristiwa menyakitkan di masa lalu dan temukan pelajaran di baliknya. Mungkin pengkhianatan itu mengajarkanmu tentang pentingnya batasan diri. Mungkin kehilangan itu mengajarkanmu untuk lebih menghargai setiap momen yang kamu miliki. Setiap luka, jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, selalu membawa hadiah tersembunyi berupa kebijaksanaan dan kekuatan. Luka itu telah membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih bijaksana, lebih berempati, dan lebih tangguh hari ini. Lalu, di mana posisi cinta yang baru dalam semua ini? Apakah kita harus sendirian selamanya? Tentu tidak. Cinta yang baru bisa dan akan datang. Tapi, ia akan datang dengan cara yang berbeda. Ketika kamu sudah berada dalam perjalanan mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi mencari seorang penyelamat. Kamu akan mencari seorang partner, seorang pendamping. Pasangan yang tepat untukmu yang sedang dalam proses penyembuhan bukanlah seseorang yang mencoba memperbaiki dirimu. Bukan seseorang yang berkata, lupakan saja masa lalumu. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang duduk di sampingmu, memegang tanganmu, dan berkata, aku tahu kamu membawa luka. Aku tidak akan mencoba menghapusnya, karena itu adalah bagian dari dirimu. Tapi aku akan ada di sini, menemanimu, menghormati perjalananmu, dan mencintaimu dengan semua kepingan yang ada. Hubungan seperti ini dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kokoh, penerimaan dan rasa hormat, bukan ketergantungan. Kamu tidak membutuhkannya untuk bahagia, tapi kamu memilih untuk berbagi kebahagiaanmu dengannya. Dan dia pun begitu. Dia tidak melihat lukamu sebagai beban, tapi sebagai bagian dari cerita yang membuatnya jatuh cinta padamu. Inilah cinta yang membebaskan, bukan yang membelenggu. Jadi, jika saat ini kamu merasa hancur, ingatlah Vaskin Sugi tadi. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang dalam proses untuk menjadi sebuah mahakarya yang baru. Berhentilah menunggu kebetulan atau pangeran berkuda putih. Ambil lem emasmu sendiri, kesabaran, penerimaan, dan cinta pada diri sendiri, dan mulailah menyatukan kembali kepingan-kepingan hatimu. Perjalanan ini mungkin panjang dan sunyi, tapi di ujungnya, kamu tidak hanya akan menemukan kesembuhan, kamu akan menemukan dirimu sendiri, versi yang paling utuh, paling jujur, dan paling indah. Versi yang berani berkata, inilah aku, dengan semua kepingan lukaku, dan aku mencintai setiap bagiannya. Karena sembuh itu bukan tujuan akhir, melainkan cara kita berjalan. Sembuh bukan kebetulan, melainkan sebuah seni mencintai diri sendiri tanpa syarat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Jika cerita ini terasa dekat di hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi dan bertumbuh bersama dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.